Halo guys, seperti inilah suasana kombini kayak Indomart, Alfamart di Jepang. Ini di Lawson. Ini Noriba, tempat naik bus, jadwal bus ada di sini semua. Saya mau ke kota, mau beli skincare. Udah habis pencuci wajah. Ya seperti inilah Jepang, sepi. Kayak itu nggak ada penghuninya. Tuh itu ada cewek Jepang tuh. Cuaca yang cerah hari ini. Halo guys, welcome back to my channel Anwar Nurrahman di Kuli Japan Nagano. Jadi di video kali ini saya mau bercerita bagaimana sih alur kerja di Jepang, Kensusei magang 3 tahun, dan selanjutnya itu pisahnya bagaimana. Jadi tahun ini tuh tahun angkatan corona yang bakal banyak kontraknya habis tahun sekarang tuh, antara Maret, April, Mei, Juni banyak angkatan corona tahun 2022 yang habis kontraknya. Jadi setelah magang 3 tahun itu masuk ke Tokutei Gino 1, atau kalau perusahaannya bisa Sanggo tuh dari Kensusei 3 tahun lanjut tambah 2 tahun kontrak. Jadi seperti itu guys. Kalau untuk di perusahaan saya, kalau perusahaan sih bisa buat Sanggo, tapi Kumiai kayak nggak ngizinin. Nah itu gimana untuk senpai-senpai, gimana tuh? Apakah Kumiai, emang ada Kumiai yang nggak bisa buat Sanggo, harus langsung TG? Tapi sih kayaknya masing-masing Kumiai beda-beda aturan kayaknya, seperti itu. Jadi untuk alur kerja setelah magang 3 tahun tuh, pulang ke Indonesia, lalu ke Jepang lagi, wawancaranya mau di Jepang mau di Indonesia bisa. Kalau saya lanjut Tokutei Gino di perusahaan ini. Nah, setelah Tokutei Gino 1 5 tahun kan pisahnya. Nah, Tokutei Gino 1 tuh 5 tahun bisa pindah kerja. Jadi perbaruan dalam setiap 1 tahun perbaruan, tapi bisa pindah kerja. Beda sama Kensusei, pas Kensusei. Kalau Kensusei 3 tahun aturannya nggak boleh pulang katanya. Jadi seperti itu. Setelah Tokutei Gino 1 beres, pisah selanjutnya yaitu Tokutei Gino 2. Kalau untuk Tokutei Gino 2 itu bisa membawa keluarga ke Jepang, tapi kita harus ngikutin tes Tokutei Gino 2-nya di Prometric, dan perusahaannya harus mensupport TG2. Jadi seperti itu untuk alur kerja di Jepang. Kensu 3 tahun, TG1 5 tahun. Kalau lulus ujian TG2 ini bebas, kayak visa permanennya di Indonesia lah, kayak Eiju bisa. Jadi bebas itu, nggak ada, pokoknya permanen lah gitu kalau untuk TG2. Jadi seperti itulah guys alur bekerja di Jepang. Untuk proses pembiayaan kebanyakan sih di antara 30 jutaan ke atas setiap LPK. Tapi kalau buat yang pengen mandiri ke Jepang, nyari TSK langsung, itu bisa lebih murah. Jadi kalau bisa mandiri langsung aja. Kalau sekarang kan nggak perlu Kensu juga, bisa langsung Tokutei Gino masuk. Jadi Tokutei Gino 1 langsung, jadi nggak perlu magang. Tapi kalau yang pengen di Jepangnya lama,
Jadi alurnya itu Kensu TG1, TG2, jadi lebih lama di Jepangnya. Seperti itu guys. Oke lah, sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.